Hari ini saya terima tema dari salah satu pengurus AUG mungkin ya. Temanya yaitu membangun manusia roh. Dan saya pakai judul hari ini yaitu mengejar hadirmu. Anda pahami ya bahwa manusia roh itu ada manusia roh, ada manusia daging gitu ya. Manusia roh itu tidak makan dengan sendirinya. Ya, AUG Youth ya. Manusia roh itu harus diberi makan. Kalau manusia daging tidak perlu diberi makan, dia sudah makan. Anda paham ya? Anda makan pagi itu dia sudah makan. Pertumbuhan tubuh Anda itu akan dengan sendirinya tumbuh kalau Anda makan. Manusia itu kan ada tubuh, jiwa dan roh. Tubuh itu ya fisiknya, yang pakai jaket, yang pakai apa? Pakai celana. Jiwa itu keinginan kita. Kalau kita lapar ya makan. Kalau kita disenggol orang, hatinya lagi galau, enggak enak, marah, ya kan? Kalau kita lagi happy bisa ketawa, ya kan? Tapi roh itu berbeda. Itu sebabnya Tuhan itu memberikan satu pribadi untuk mengisi kekosongan rohani setiap manusia. Karena itu perhatikan hari ini. Siapa yang mengisi roh Anda? Apa yang Anda masukkan dalam roh Anda? Anda kalau nonton bioskop gitu ya, dengan sendirinya manusia daging Anda itu terisi. Anda kalau makan tuh dengan sendirinya automatically terisi. Tetapi manusia roh itu tidak dengan sendirinya terisi. Ketika Anda membaca firman, ketika Anda menyukai firman, menyukai menyembah Tuhan, saat itu manusia roh itu makan. Saat itu manusia roh itu bertumbuh, berkembang. Kita mau sadari ya bahwa manusia roh itu bertumbuh, berkembang sesuai dengan asupan yang kita makan, yang kita kasihkan, yang kita berikan. Kalau kita tidak kasih apa-apa ya manusia roh itu tidak kuat. Ada satu peristiwa ketika Yesus naik ke surga. Tadi si ibadah tin saya sempat singgung juga. Ketika Yesus naik ke surga, Tuhan itu bilang, aku menjanjikan rohku yang akan menyertai kamu. Di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea sampai Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ada satu hal yang tiba-tiba terjadi secara luar biasa. Ketika Roh Kudus turun, kapasitas setiap murid Yesus, setiap orang yang mengikuti Yesus, tiba-tiba kapasitasnya itu menjadi kapasitas dunia. Tadi saya sampaikan, tidak heran kalau pastor senior kita itu sampai punya kapasitas dunia. Karena Tuhan ciptakan kita punya kapasitas dunia. Di Matius 5 ayat 14 dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Berarti setiap orang itu punya kapasitas dunia. Setiap orang yang membaca firman ini punya kapasitas dunia. Masalahnya Anda siap tidak dengan kapasitas dunia yang Tuhan sudah kasih? Seringkali ya kita itu tidak memenuhi kapasitas yang sudah kita punya. Kita punya iPhone 512, tapi isinya mungkin tidak sampai 512 juga. Tuhan itu memberikan kapasitas buat setiap Anda. Kalau Anda siap, Tuhan akan bawa Anda bahkan sampai ke dunia. Ada satu level-level yang ditambahkan ketika kita menerima Roh Kudus. Tiba-tiba kita menang dari Yerusalem. Tiba-tiba kita menang dari Yudea. Tiba-tiba kita menang di Samaria sampai ke ujung bumi. Dari sini kita melihat bahwa manusia roh itu mengalami pertumbuhan. Awal-awal mungkin kita cuma bisa menangkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika kita sudah menang dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, Tuhan ajak kita untuk menangkan orang yang lebih jauh dari sekeliling kita. Mungkin keluarga kita sudah menangkan. Orang-orang yang ada di kontak handphone Anda, Tuhan akan izinkan untuk Anda menangkan. Samaria. Samaria itu tempat-tempat konflik, tempat-tempat yang dipertanyakan, tempat-tempat yang tidak nyaman. Somehow ya. Sebelum ujung dunia, itu selalu ada Samaria. Kalau Anda siap untuk ujung dunia, Anda harus siap sama Samaria. Samaria itu tempat konflik. Kalau Anda siap dipakai Tuhan, Anda harus lulus sama tempat konflik Anda. Maksudnya apa, Ko? Tempat konflik, Tuhan itu akan bawa Anda. Ketika Anda itu membawa firman Tuhan, Anda tidak bisa hindari orang-orang yang mencekno itu. Anda tidak bisa bilang ini tidak mau aku, ini tidak mau ya, ini tidak mau, ini agak antik, aku tidak mau. Anda harus menang di sana. Kalau Anda menang di sana, Anda akan jumpai seluruh dunia. Samaria itu tempat konflik. Orang-orang yang pernah terlibat emosi dengan Anda, yang bencekno, yang istilahnya kalian juga tidak suka juga, itu juga jadi porsinya Tuhan untuk menangkan.
Tapi kalau hari ini Anda tidak pernah menang dari Samaria, sorry, Roh Kudus tidak pernah bergerak lebih nanti. Padahal kapasitasnya dunia loh. Hari ini leader-leader yang ada di tempat ini, Anda pastikan siapapun yang ada di bawah Anda tidak boleh stempel orang-orang itu. Oh, ini tidak bisa dipakai. Yang ini bocai, tidak bisa dipakai. Tidak boleh. Tiap orang itu punya porsi di hadapan Tuhan. Di ibadah tadi yang di Yud saya katakan, Tuhan Yesus itu tidak dengan nganggur-nganggur nemui Thomas. Justru ketika kebangkitannya Yesus ketemu Thomas itu tuh kasih model buat kita. Bahkan yang punya iman kayak Thomas saja tak pakai kok. Anda bayangkan ya, orang tidak pernah khotbah mengenai Thomas. Yang belum melihat, yang percaya sebelum melihat. Selalu, jangan punya iman kayak Thomas. Tuhan tuh kasih modelnya. Ngapain Tuhan tulis di situ sampai Tuhan katakan, aku temui Thomas, aku temui Petrus, aku ketemu Yudas. Tapi meninggal, sudah mati ya kan. Yudas itu Tuhan punya rencana luar biasa, tapi dia menyerah. Rencana Tuhan tidak pernah terjadi. Thomas itu dimunculkan supaya apa? Supaya kita punya modelnya. Leader tidak boleh menyerah sama satu orang pun. No one left behind. Kalau Anda berdiri dalam sebuah kesatuan, setiap orang harus bangkit menjadi leader. Setiap orang harus bangkit menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Tadi saya katakan di ibadah yang pertama, ibadah tin. Kalau gereja ini berada di timur, berarti tempat yang kosong itu tanggung jawabnya orang-orang Yud AUG Timur. Semua di sini tinggal di timur kan? Masa ada yang tinggal di barat? Ada yang tinggal di barat? Ada yang tinggal di barat? Nanti kita pulang sama-sama kalau gitu ya. Siapa? Nanda ya. Nanti kita pulang bareng. Saya juga di barat. Jadi saya ini kesini tuh kayak tempat sejauh Tuhan membuang dosa dari timur ke barat. Anda melihat kalau hari ini gereja ini berdiri di timur, berarti Tuhan itu tidak sedang sembarangan naruh Anda di timur. Tempat yang kosong ini, Anda tak kasih tahu ya. Somehow tempat ini akan penuh. Belum sampai penuh Anda sudah pindah 3.000 seats. Tempat ini akan penuh. Masalahnya itu cuma gini. Yang jadi pintu keselamatan buat tempat itu Anda atau bukan? Saya sampaikan impartasi saya di selatan waktu itu. Orang-orang yang di GMS Selatan itu harus menangkan areanya. Supaya jangan sampai orang-orang yang menangkan areanya bukan juga di area selatan. Saya bukan mau terus cup-cupan benteng-bentengan, tidak. Tapi saya kepingin orang-orang yang ada di selatan itu terima porsinya. Kalau hari ini Anda ada di timur, Anda harus pastikan Anda berdiri gini, ini porsi saya. Setiap kursi ini porsi saya. Saya akan pastikan beberapa pintu keselamatan orang-orang duduk tempat itu dari pintu saya. AUG harus berdiri. Anda harus melihat ini. Saya pastikan ya, bahwa warna pesan Tuhan itu akan tetap sama. Warna pesan Tuhan itu akan tetap sama. Mau di Eagle Kids, mau di AOG, mau di senior, mau di umum, warnanya akan tetap sama. Memenangkan jiwa untuk Kristus. Hari ini kita tahu bahwa ketika Roh itu diturunkan, ketika Roh Kudus itu diturunkan untuk mengisi kekosongan sisi rohani manusia, Anda pernah paham enggak seberapa dahsyat dan luar biasanya Roh Kudus ini? Seberapa dahsyat dan luar biasanya Roh Kudus yang dikirimkan ke Anda ini? Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan manusia rohani Anda akan bless up luar biasa ketika Anda punya Roh Kudus. Ketika Anda tidak punya Roh Kudus, pertumbuhan manusia rohani Anda akan pelan. Bertumbuh tidak bertumbuh. Tapi pelan. Tapi kalau Anda punya Roh Kudus, itu seperti Anda itu kayak punya turbo gitu. Bukan turbo. Anda seperti punya mesin tambahan yang tiba-tiba membuat Anda melesat kuat. Tak kasih tahu ya, betapa dahsyatnya Roh Kudus. Hari ini tuh ya Roh Kudus itu, bentar ya, kaki saya tiba-tiba kram. Kita buka Yakobus 5. Yakobus 4 ya. Yakobus 4. Yakobus 4 yang kelima. Yes. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Anda paham enggak kata-kata cemburu? Ada yang pacaran? Anda pasti paham apa itu kata cemburu. Cemburu itu gini loh ya. Cemburu itu bukan iri hati. Cemburu itu bukan iri hati. Iri hati itu ketika Anda tidak punya sesuatu. Oh, aku tidak punya, dia punya.
Tapi saya bisa terobati ketika saya itu diberikan sesuatu yang bukan itu. Cemburu itu sesuatu yang milik saya, dibawa ke suatu tempat, dan saya tidak punya penggantinya, harus itu dikembalikan ke saya. Anda paham ya? Anda paham ya? Bedanya kata cemburu sama iri hati. Cemburu itu tidak bisa diungkapkan. Cemburu itu tidak ada substitusinya. Kalau Alkitab dikatakan ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri Anda diinginkan dengan cemburu. Ketika Tuhan itu taruh Roh Kudusnya, Tuhan itu kepengen roh itu sing bener loh ya. Kalau kamu bawa Roh Kudus itu betul, jagaan sing betul loh ya. Jangan sampai aku mau Roh Kudus itu balik loh nanti. Aku tidak mau Roh Kudus itu terluka loh ya. Anda paham ya? Ketika ada Injil di Alkitab Injil katakan hujat terhadap anak manusia itu diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus gak diampuni. Wow. Anda lihat ya, sampai demikian dahsyatnya Tuhan bilang bahwa roh yang tak taruh dalam diri manusia, I want it back. Aku menginginkan dengan cemburu. Cemburu itu kalau istri saya jalan sama orang lain, cemburu saya. Saya enggak bisa ada orang datang gini, tenang aja, tak kasih istri yang lain. Lu enggak bisa dong, harus istri saya. Harus istri saya. Yang sudah menikah paham ya? Sudah menikah? Paham ya? Paham ya? Good. Ada paham perasaan saya. Ya. Cemburu itu enggak bisa digantikan. Cemburu itu enggak digantikan. Istri gandeng orang lain, enggak apa-apa, tak kasih 2 istrinya. 1 pusing, 2 lagi kayak apa rasanya ya? No, 1 aja. Cemburu itu sesuatu yang dibawa harus kembali ke saya. Aku tidak mau ditukari. Aku cuma mau itu, hanya itu saja. Dahsyat. Roh Kudus sampai dikatakan begitu dahsyatnya loh. Tuhan katakan tidak ada lain, aku cuma mau Roh Kudus itu. Betapa dahsyatnya Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh dalam hidup Anda. Kita lihat lagi harusnya di Efesus. Ya, urutannya harusnya di Efesus. Efesus 1. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Muncul lagi Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Dikatakan ayat ke-14, dikatakan bahwa Roh Kudus itu jaminan. Roh Kudus itu jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Anda bayangkan ya, ketika kita menerima keselamatan, harusnya Tuhan itu ya tidak ngasih jaminan, Tuhan itu sudah kasih fasilitas. Tuhan itu bilang gini, ayo kamu tak selamatkan karena aku sudah nebus kamu tak kasih keselamatan. Seakan-akan kita itu jadi orang gini, sungguhan tak aku diselamatkan. Malah Tuhan itu ngasih keselamatan, tak kasih jaminan wis, tak kasih Roh Kudusku, tapi sungguhan loh ya. Nanti kamu balik, kamu kembali oh ya, karena Roh Kudus ini berharga. Ada paham ya? Ada paham ya? Bahwa kita tuh dapat bocoran loh di ayat firman Tuhan ini. Kita tuh dapat bocoran. Kita tuh dapat bocoran gini. Ketika kita itu menerima keselamatan, Roh Kudus itu sudah ada dalam setiap hati Anda. Kalau Roh Kudus itu sudah ada dalam setiap hati Anda, harga mati Anda itu akan balik ke surga. Paham enggak? Pernah paham enggak? Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Seakan-akan gini loh. Bintoro kan? Betul loh. Sering kelihatan aku mukanya, namanya Bintoro. Seakan-akan kayak gini, Bintoro. Kamu itu ya, pergi rumahku, tak kasih jamku nanti ya. Tolong kamu nanti kembali ke rumahku, jamku nanti bawaan ke rumahku. Seakan-akan kayak gitu loh. Ketika tak bawai jam saya, berarti dia itu harus kembali ke rumah saya. Kalau jam tidak hidup. Roh Kudus itu hidup. Roh Kudus itu hidup. Kalau Anda lakukan kesalahan, Roh Kudus itu bisa tegur. Roh Kudus itu bisa tegur. Roh Kudus itu bisa, kok gitu sih? Kok gitu sih? Masalahnya adalah ketika manusia rohani Anda tidak dibangkitkan, maka Anda tidak akan mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Roh itu begitu dahsyat, seperti kayak kalau saya bilang ya, roh itu kayak gimana ya? Kayak senjata rahasia. Tuhan tuh kasih gini loh. Tuhan tuh tahu ada ruang kosong, yaitu ruang kerohanian dalam setiap orang. Tuhan kasih mentornya. Mentornya tidak main-main. Mentornya dikasih rohnya sendiri kepada kita. Jadi kalau hari ini Anda tidak pernah hargai Roh Kudus dalam hidup Anda, itu seakan-akan kayak gini.
Ketika Anda tidur di hotel, dapat breakfast-nya, tapi kalau pagi makan di warung, loh lah rugi. Iya toh, kan rugi. Betul enggak sih? Kayak seakan-akan Anda tidur di hotel, Anda dapat shuttle bus, naiknya Rolls Royce, men. Tapi Anda naik MRT, Anda naik taksi, Anda naik Gojek. Anda paham enggak? Ketika Roh Kudus itu tinggal hidup dalam hidup Anda harus sadari begitu dahsyatnya roh ini yang akan menuntun hidup Anda. Seberapa dari Anda hari ini mengerti bahwa Roh Kudus itu tinggalan diam dalam diri Anda? Tapi kalau Anda diamkan, ya Roh Kudus itu tidak lakukan apa-apa. Manusia rohani itu bertumbuh, berkembang sesuai dengan perjalanan waktu, sesuai dengan progres yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita. Tadi di ibadah yang tin saya katakan bahwa manusia roh itu kadang-kadang bisa hancur sama sekali karena ketika gagal mempertahankan kekudusan, mempertahankan hidup. Tetapi jangan menyerah. Kalau manusia roh itu hancur, Tuhan itu kepingin manusia itu bangkit lagi. Tuhan sudah kasih Roh Kudusnya. Hari ini kita mau pahami bahwa setiap orang harus mengerti hal ini. Setiap orang-orang muda, hari ini saya bicara di orang-orang youth. Ketika Anda mulai bekerja, Anda butuh sesuatu di atas manusia duniawi Anda untuk melihat zaman ini. Anda buka di 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab itu hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Next, 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Anda paham enggak? Manusia duniawi itu menilai sesuatu itu menurut standar duniawi. Tapi manusia rohani itu menilai segala sesuatu menurut standar duniawi dan rohani. Itu sebabnya kalau Anda hari ini tidak menumbuhkan manusia roh Anda cuma lihat segala sesuatu dalam hidup Anda, itu dalam satu sisi saja. Tak kasih bedanya, tak kasih penjelasan ya. Anda tahu Kaleb dan Yosua, sudah tahu semua pasti. 10 pengintai. 12 pengintai. Ketika 12 pengintai itu melihat negeri yang dijanjikan itu betul, negerinya itu betul-betul negeri yang seperti apa yang Tuhan janjikan. Penuh susu dan madunya, anggurnya segede-gede kepala gini. Bahkan Pastor Philip itu kasih lukisannya itu orang bawa anggur sampai ditandan gini, sampai digendong. Besar-besar anggurnya. Anda bayangkan ya, 10 orang melihat hal yang sama. Oh betul, tanahnya bagus, tanahnya baik. Dan dikatakan, tapi orang-orangnya besar-besar, tinggi-tinggi, orang enak. Nanti kita dimakan, kita nanti juga bahaya loh. Memang betul enak, memang betul negerinya bagus. Tapi kita juga terancam loh kalau kita hidup di sana. 2 orang bilang sama Musa, oh enggak. Negerinya bagus kok, betul kok. Kita pasti bisa melaluinya. Kita pasti bisa menaklukkannya. Kalau Anda lihat roller coaster ya, ketika kita pergi ke tempat bermain gitu, ada roller coaster keren gitu ya. Ketika turun gitu ya, terus orang-orang yang turun bilang gini, aduh kapok, nggak mau naik lagi, nggak mau lagi, aduh mau muntah lagi nih, gini. Terus setelah itu ada 2 orang bilang gini, enak coba, keren, dahsyat, enak itu kayak sesuatu yang baru. Anda percaya yang mana? Ya jelas yang banyak lihatnya toh. 2 orang ini kamu ini ngomong apa? Tapi Anda pahami enggak? Hanya Kaleb dan Yosua yang mampu melihat dari sisi duniawi juga sisi rohani. Dan ternyata sisi rohani itu mengatakan yang sebenarnya. Manusia ternyata tidak ditentukan hanya dari sisi dunia. Karena itu hari ini setiap orang-orang muda Anda harus lihat bahwa Tuhan itu mau Anda bertumbuh, berkembang. Manusia rohani Anda itu melihat lebih tajam. Pertumbuhan rohani, manusia rohani saya pun mengalami progres. Ada orang datang ke tempat saya, kemarin waktu sharing gitu ya, di CG gitu ya. Kemarin saya di jalan di mobil, saya dipotong orang. Waduh, hati saya membara luar biasa. Tetapi saya mampu melaluinya. Minggu depan CG lagi. Kemarin saya parkir, bumper saya diserempet orang sebelah saya. Mau ngamuk tapi tidak jadi. Minggu depan lagi. Kemarin saya bayar parkirnya tidak dikasih kembalian.
Anda paham enggak? Ada orang yang sharingnya itu berkutat di mobil terus. Di mobil terus. Enggak berubah-berubah. Terus saya bilang sama orang itu gini, kamu ini apa enggak sadar ya, setiap kali kamu sharing, enggak jauh sama mobilmu. Saya dipepet orang, tiba-tiba ada tante-tante ngebel saya panjang. Pong! Lu salah saya apa? Saya bel balik, pong! Terus dia bilang gini, saya itu merasa ketika saya pegang mobil, saya itu merasa orang-orang itu menguji saya. Serius. Ketika saya mau pegang mobil, orang-orang itu tiba-tiba serasa kayak menguji iman saya. Kemudian saya bilang, kamu harus menang dari area ini. Kalau enggak gitu ya, hidupmu enggak jauh dari mobil ya, kurang lebih gitu tuh sharingnya. Sampai suatu saat orang ini diubahkan luar biasa. Ketika sharing berubah, warna sharingnya berubah. Ya, Anda yang di CG pasti pernah ngalamin ini. Pernah enggak jumpai orang yang sharingnya mobil terus gitu ya. Kemarin disalip orang gitu ya. Sharingnya podo ya. Tiba-tiba orang itu sharingnya berubah. Hari ini aku menangkan jiwa. Orang yang dibaptis sekarang, sekarang mau digembalakan, orang yang dimuridkan. Sekarang orangnya mau jadi sponsor, orang yang mau jadi CGL. Waduh, luar biasa. Terus saya itu tanya, loh apa yang terjadi? Apa kamu sekarang naik becak? Kok enggak pernah ada sharing mobil lagi? Apa kamu sekarang naik jalan kaki? Dia bilang, enggak kok. Sekarang kalau aku setir mobil itu, seakan-akan mereka itu enggak ada yang menguji imanku. Mereka semua kayaknya baik-baik. Dalam hati saya, inilah katamu. Kejadiannya tidak seperti itu. Tapi kalau Anda tidak pernah menang di sana, hidup Anda itu akan berkutat di situ. Loh, kok bisa kejadian kayak gitu? Dia merasa bahwa semua itu tidak menguji hatinya. Anda tahu kenapa? Ketika dia lulus dari hatinya itu, bukan mobil lain tidak ngebel dia. Bukan mobil lain tidak motong dia. Motong. Tapi tidak terasa. Karena apa? Kamu sudah lulus. Paham enggak? Tak kasih ilustrasi lebih jelas lagi. Ya, supaya kita ngerti, kita butuh pertumbuhan. Ya, kita butuh pertumbuhan. Kalau kita enggak tumbuh, rugi sendiri. Dulu waktu anak saya kelas 1 SD, 5 tambah 7, itu mikirnya luar biasa. 5 tambah 7 berapa? Loh kok suwi? Si cepet gitu loh, ya. 5 tambah 8? Suwi sih. 5 tambah 4? Dulu waktu kecil, anak saya itu kalau ngitung kan ikut satu pembelajaran metode matematika. Gitu. Saya lihat tuh, saya dalam hati, gini aja suwine gitu ya. Dia tuh mikir, akhirnya keluar angkanya. Tiba-tiba ketika dia naik grade 2, grade 3 gitu ya. Ketika dia dapat soal yang sama, itu gak mikir. 5 tambah 4 ya 9. Bukan berarti soal 5 tambah 4 gak keluar lagi. Hari ini, dalam hidup saya sekarang, 5 tambah 4 bukan tidak keluar lagi, keluar. Tapi saya sudah lulus, saya tidak perlu mikir. Anda paham ya? Kalau Anda tidak pernah lulus di sana, ya dari kecil tidak pernah lulus SD, ya 5 tambah 4, 9 itu mikir terus. Tuhan tuh mau ada pertumbuhan dalam hidup Anda. Tuhan tuh mau Anda itu bertumbuh, bangkit lebih dewasa dalam kerohanian Anda. Hari ini Anda akan lihat bahwa orang-orang seakan-akan tidak menguji iman Anda. Bukan seperti itu. Tetapi Anda yang tidak lagi merasa, ini bukan di liga saya. Anda paham tidak? Ini sudah bukan kelas saya kalau yang seperti ini. Anda paham tidak? Ketika ada dosa yang menggocok hidup Anda, ada tiba-tiba diam-diam ada orang send video-video yang berbau pornografi. Belum dibuka sudah di-delete. Ada orang-orang yang dibuka titik terus di-delete. Anda lihat tak? Ada orang-orang dengan fase-fase tertentu sudah tidak perlu mikir, delete sesuatu yang tidak bagus delete. Ada orang follow Anda dengan foto-foto yang tidak bagus, delete. Reject, tidak perlu ikut. Di-accept dulu kok. Siapa tahu teman SD ku berubah. Bisa jadi ya. Tapi orang-orang yang sudah lulus dari sana dia tidak perlu mikir. Karena apa? Buat dia lebih berharga kekudusannya. Lebih berharga kekudusannya. Roh Kudus itu demikian dahsyatnya. Saya sendiri juga ngalami hal-hal pertumbuhan seperti itu. Saya dulu sendiri juga ngalami fase mobil itu. Ketika dipotong orang gitu ya. Buka kaca gini. Woi! Wow gitu ya. Saya itu pernah loh ketika saya mengalami pertumbuhan manusia roh.
Karena waktu itu Desember kalau tidak salah. Ada taksi itu motong. Habis motong ada istri saya ya toh. Istri saya itu ya kayak Roh Kudus itulah kurang lebih. Tapi dia itu ada fisiknya. Ketika saya dipotong gitu, tak buka kaca saya. Tak buka kaca saya gini. Tapi ini waktu saya dipotong ini betul-betul dia yang ngawur ya. Tapi please mengertilah ya. Dia yang ngawur ya toh. Tak buka kaca saya. Tak buka kaca saya terus seperti gitu. Roh Kudus belum ngomong apa-apa. Istri saya ngomong sesuatu. Mau ngapain? Mau ngapain ya toh. Tak buka gini saya lihat gini. Enggak. Selamat Natal. Anda paham ya? Anda paham ya? Kita itu mengusahakan loh. Kita itu mengusahakan. Ngerti ya? Kalau dulu buka kaca yang keluar umpatan. Ketika kita berusaha untuk mengasihi itu masih istilahnya struggling kok kita. Ya toh dibuka gini. Ada orang bencana. No. Haleluya. Anda paham ya? Bahwa manusia rohani itu juga pertumbuhannya itu ada progresnya, gitu. Ada apa buka kaca? Merry Christmas. Padahal muangkel gitu luar biasa. Tapi yang keluar bukan umpatan. Manusia rohani itu gitu. Ya manusia rohani itu ada progresnya, ada pertumbuhannya. Karena itu hari ini tidak apa-apa kalau progresnya belum kelihatan, tapi terus usahakan. Jangan dibiarkan terus tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba manusia rohani Anda akan mati. Tiba-tiba manusia rohani Anda mati. Jadi diibadatin tadi. Dari tadi ngomong ibadatin. Lama-lama nanti Anda pindah ibadatin. Ya. Di ibadatin tadi saya bilang bahwa Paulus itu orang yang paling hit rock bottom, paling bawah. Karena apa? Sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Harusnya ya sudah. Ya Tuhan Yesus sudah mati. Tiba-tiba Tuhan Yesus hidup. Waduh. Lah kok hidup? Seperti kayak salah, seakan-akan tuh kayak saya habis lakukan kesalahan, terus orangnya keluar kota, ya toh? Keluar kota tidak kembali for good gitu ya. Ya sudahlah. Lu tiba-tiba tidak jadi. Lu mateng kon, dia kembali. Bayangkan Petrus itu kayak apa rasanya toh? Sudah mengkhianati, mati, ya wis mati. Ya aku tak mancing lagi. Tiba-tiba dengar kabar. Lu hidup lagi. Waduh, nanti aku akan ketemu Tuhan Yesus, ngomong apa aku terusan? Ada bayangkan ketakutan luar biasa. Tapi Tuhan Yesus ya ketika Petrus jatuh, hit rock bottom paling bawah. Tuhan Yesus tidak bilang gini, ya sudah karena kamu sudah ini. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak bilang, ya sudah kamu bersih-bersih bait Allah. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ambil kemucing, kamu bersih-bersih bagian pintu. Dalam nama Tuhan Yesus. Pasti bukan apa-apa. Mungkin dicabut dulu ya biar enggak. It's okay, itu mungkin ada cicak masuk ke dalamnya. Oke, puji Tuhan, hilang ya. Yes. Ya, ketika Petrus itu ngalami hal itu, Petrus itu pasti dikasih gini, seolah-olah ketika orang lakukan kesalahan sama perusahaan Anda, sama bisnis Anda, sudah merugikan Anda paling bawah, tapi Anda masih percayakan proyek utama Anda. Anda tahu enggak? Bahwa gembalakanlah domba-dombaku itu proyek utamanya Allah loh, enggak ada lainnya. Anda lihat di Alkitab, Tuhan tuh kepingin apa sih? Tidak ada, The Great Commission itu tok. Tuhan tuh cuma mau itu tok. Katakan yang kirinya, itu tok. Tidak ada lainnya. Ya, bayangkan sudah orang salah orang salah berbuat, tapi Tuhan masih masukkan dia di proyek utamanya. Bukankah ini memporak-porandakan proyek utama Tuhan? Tidak. Tidak. Tuhan mau tetap kita bekerja sama-sama untuk Tuhan. Hari ini kita mau pahami bahwa manusia rohani itu ada pertumbuhannya, ada progresnya. Ketika saya memasuki ketika saya memasuki fase manusia rohani semakin berkembang, itu saya juga bawa loh di dunia sekuler saya. Bukan hanya cuman ketika saya bertemu dengan jiwa-jiwa, ketika saya melayani gini. Anda tahu enggak, saya itu pernah dibohongi orang ya. Dibohongi sama perusahaan, saya disuruh jamin garansinya itu sampai cukup lama. Ketika saya survei ke lapangan, katakanlah saya disuruh jamin garansi 3 bulan. Saya bilang, iya Pak, oke lah. Karena saya tidak punya alat uji coba, ya sudah. Sebelumnya berapa 3 bulan? Ketika diuji ya, saya tanya sama orang yang operasional, Pak ini biasanya rusaknya berapa lama? Dia bilang, seminggu Pak jebol. Loh, kalau 3 bulan berarti seumur hidup saya bikin ini nanti. Sampai mati saya bikin barangnya ini tuh ganti dia. Anda tahu enggak apa yang saya lakukan? Saya duduk di depan mesin itu. Saya bahasa roh. Sembarang wis mau tukangnya mau lihat lah, operatornya mau lihat.
Saya duduk, saya bilang, Tuhan, aku dibujui orang, Tuhan. Ya toh, aku dibujui orang yang paling tidak terima ini pasti Tuhan Yesus, ya kan. Masa Tuhan aku dibujui orang kayak gini, aku berdoa kiparapa takarapa yaralapa yarapa, pasang. 3 tahun tidak rusak, saudara tahu tidak? Jangan tepuk tangan. Kalau 3 tahun tidak rusak itu dia tidak beli-beli loh. Ya, saya juga rugi kalau 3 tahun. Harusnya itu ya mungkin 4 bulan gitu loh rusak. 3 tahun tidak rusak itu tidak beli-beli. Anda paham ya? Bahwa manusia rohani itu ada progresnya. Anda harus pahami hal ini. Dan Anda harus lakukan. Anda harus kerjakan. Nah, hari ini kita mau pelajari mengenai beberapa hal. Membangun manusia roh yang kuat. Yes. Tadi saya minta di tim multimedia untuk dicantumkan ada tiga hal. Yang pertama yaitu mengejar kekudusan. Kita buka di Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Katakan dengan kanan kirinya, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Dikatakan kejar kekudusan itu berarti ketika ada sesuatu yang mencobai Anda, untuk menghancurkan kekudusan Anda itu harus kejar, bukan kejar dosanya, tapi Anda harus kejar kekudusannya. Seperti Yusuf itu loh. Seperti Yusuf itu loh. Ketika ada percabulan mau masuk, dia itu kejar kekudusannya. Ngerti? Paham ya? Ketika ada Tante Potifar itu yang berusaha untuk masuk, untuk berbuat yang tidak benar sama Yusuf, dia itu lari karena dia kejar kekudusannya, bukan dia lari kejar tantenya. Anda paham ya? Ketika ada sesuatu yang mau menggocok kekudusan Anda harus lari, kejar kekudusannya. Kayak tadi saya bilang, ada sesuatu yang menggocok hidup Anda yang sudah menikah. Yang sudah menikah banyak enggak ya di youth ini ya? Apa cuma Bintoro? Lu cuma 2. Bintoro sama Herianto. Yang lain enggak ada yang married? Belum ya? Enggak apa-apa. Sun double ya. Masih single Sun double ya. Ketika ada sesuatu yang menggocok kekudusan, Anda harus kejar kekudusannya. Ya. Ada satu hal lagi yang Tuhan katakan. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Cabul apanya? Esau itu cuma minta sop, kok dibilang cabul? Wow, Anda tahu enggak? Menukarkan kekudusan dengan sebuah dosa itu percabulan. Kok bisa percabulan? Tuhan itu sudah bayar Anda lunas. Dosa Anda itu sudah dibayar lunas. Tapi Anda tukarkan apa yang sudah Tuhan bayar dengan dosa. Itu percabulan. Anda tahu enggak bahwa manusia rohani itu tidak tumbuh berkembang di area Anda, di area dosa Anda. Di area dosa Anda. Ada area-area di hidup kita tuh harus mengusahakan kekudusan. Orang-orang muda, Anda harus hati-hati. Banyak tipuan-tipuan. Banyak tipuan-tipuan di masa muda Anda yang membuat Anda itu menjadi tak kudus. Saya tidak akan bicara terlalu vulgar. Tapi dalam hubungan suami istri itu pun Tuhan masih menjaga. Anda paham enggak? Ada satu hal agak vulgar ya, tapi enggak ada anak kecil kan? Anda tahu ya, ada yang namanya self-service. Tahu kan? Maksudnya enggak tahu. Pura-pura enggak tahu mungkin ya. Tahu ya, enggak tahu sungguhan ya. Enggak apa-apa nanti browsing ya. Jangan browsing ya. Anda tahu mengenai self-service? Oh iya, kalau masih muda enggak boleh. Nanti kalau sudah menikah enggak apa-apa, wong toh juga sudah. Kasih tahu ya. Wanita tidak berkuasa atas tubuhnya tapi suaminya. Suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya tapi istrinya. Anda tak kasih tahu. Anda yang belum menikah. Kenikmatan kepuasan itu berdua. Enggak pernah seorang diri. Anda paham? Anda paham? Jangan pernah ditipu sama hal ini. Jangan pernah ditipu, itu salah satunya. Mau salah lainnya?
Tidak cukup waktunya, sudah 7. Ya. 7 ini maksudnya apa? 7 menit atau 7 jam lagi baru boleh selesai ya. Anda hati-hati. Karena apa? Hal ini tuh menggocok Anda supaya Anda tuh jatuh dalam dosa. Karena kalau tidak jatuh, iblis tidak menang. Anda harus jatuh. Karena itu tipuan-tipuan itu akan licin, tricky, dan indah untuk dilakukan. Tiba-tiba terpuruk demikian dalam. Hal berikutnya, perkuat diri Anda dengan firman dan doa. Mazmur 119 ayat 9. Hafalan anak-anak ini. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kalau baca firman, berapa dari Anda ini yang sudah selesaikan Alkitab? 1 kali aja. Angkat tangan. Yeah. 2 kali. Angkat tangan. 3 kali. Angkat tangan. 10 kali. Anda itu kalau beli barang elektronik, itu yang dicari selalu manual booknya. Supaya kalau Anda beli sesuatu, Anda dapat full feature-nya. Manusia ini tuh barang canggih, saudara. Kalau Anda tidak pernah buka buku manualnya, Anda tuh kayak beli iPhone. Oh, iPhone saya di sana. Anda kayak beli iPhone tapi cuma bisa texting, SMS sama telepon. Loh, Anda tidak pernah tahu kalau iPhone tuh bisa. Kalau dekat gini ada telepon bisa nyambung semua di sini ya kan, ada alat-alat yang lain tiba-tiba notifikasinya masuk semua. Anda tidak pernah tahu mungkin ada iCloud, saya bisa nyimpan segala sesuatu lebih besar daripada memori iPhone saya. Kalau Anda tidak pernah baca manualnya, Anda mau punya full feature model apa? Anda tidak pernah tahu how faith works in you. Anda tidak pernah tahu when you entering the workshop of heaven. Memberi. Tangan kanan tidak boleh tahu, tangan kiri toh yang tahu. Tangan kiri memberi, tangan kanan tidak boleh tahu. Ketika Anda memberi, Anda dapat kamsia saja. Rewardnya sudah berkurang. Anda tidak pernah tahu full feature-nya kan. Ketika Anda memberi nyumbang sesuatu, terus namanya disebar gitu. That's it, that's your reward. Tidak ada lagi dari Tuhan. Memberi sesuatu orang tidak perlu tahu. Saksi kita cuma Tuhan. Anda kapan tahu itu kalau Anda tidak pernah baca Alkitabnya? Kapan tahunya? Anda tak kasih tahu ini Alkitab. Tidak ada highlightnya. Karena ini Alkitab punya saya ketinggalan. Alkitab kan sudah Alkitab kedua. Yang satu sudah hancur sejak saya kelas 4 SD. Saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab, saya tulis berapa kali. Sampai satu list itu, berapa kali putaran. Habis saya tidak nulis lagi. Entek halaman ini. Mau ditulis di mana terusan? Ya kan mau ditulis di mana? Akhirnya saya tidak tulis lagi. Tapi terus saya bawa. Alkitab kelas 4 saya itu Alkitab yang kecil dulu, yang segini. Ya, saya tidak bawa hari ini. Sudah welek. Covernya itu jebol semua gitu. Jebol semua covernya. Tapi ketika saya bawa Alkitab itu, kayak saya pede sekali mau ngomong sesuatu itu di Alkitab itu semua ada. Sampai ketika saya mulai tua ini, tidak kelihatan. Ketika saya baca gini tuh, sampai gini, akhirnya saya harus ganti Alkitab lebih besar ya. Kalau Anda tidak pernah dapat manual booknya, tidak pernah tahu isinya, Anda tidak pernah dapat full feature-nya. Betul enggak? Kenapa kalau sudah tahu jelas beli elektronik itu harus dapat, sudah tahu cara mainnya, kenapa kalau hari ini kita tidak pernah baca Alkitabnya? Baca Alkitab Anda, mulai kehidupan doa Anda. The year of sowing prayer and harvesting joy. Tahun ini tahun yang tepat. Kita doa tidak sendirian. Seluruh gereja Tuhan berdoa. Ayo, cek berdoa, ikut berdoa. Ketika kita lakukan korporat, kita menang sama-sama. Kita kerjakan sama-sama. Yang kedua adalah perkuat diri dengan firman dan doa. Good. Ya. Cari Tuhan. Cari hal yang dapat memperkuat. Firman dan doa itu memperkuat manusia roh Anda. Yang ketiga, mulai taat dengan apa yang Roh Kudus mau katakan dalam hidup Anda. Anda pahami bahwa Roh Kudus itu dinamis dan bekerja dalam hidup Anda. Ada satu hal ya, seringkali Roh Kudus itu bawa kita ke tempat-tempat yang daging kita itu tidak suka, tidak mau. Ada satu perkataan firman ketika Yesus bertemu dengan Petrus. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemanapun engkau pergi. Ketika engkau tua, engkau mengulurkan tanganmu dan orang lain mengikat engkau, membawa engkau pergi ke tempat yang engkau tidak mau. Pergi ke tempat yang engkau tidak suka. Hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus mati. Tapi ada satu pesan Tuhan.
Ketika engkau muda, itu seakan-akan seperti ini loh. Ketika engkau belum dewasa dalam rohanimu, kamu itu mau pergi mana aja sembarang. Ketika roh itu mulai kuat dalam hidupmu, kamu tuh mengikatkan keinginanmu itu kepada Roh Kudus. Roh Kudus bawa Anda ke tempat-tempat yang daging Anda tidak suka. Anda ngerti tidak maksudnya? Loh, tapi aku sukanya itu gini kok. Aku sukanya itu ya aku sukanya itu yang agak-agak berbau-bau dosa-dosa sedikit itu loh kok. Ngerti maksudnya ya? Tapi roh itu membawa Anda ke tempat-tempat yang kudus, yang daging Anda tidak suka. Paulus katakan bahwa aku ini seperti tawanan roh. Aku kembali ke Yerusalem tanpa aku tahu apa yang akan terjadi. Padahal sudah dinubuatkan. Paulus, kamu nanti di sana diserahkan orang loh. Paulus bilang, aku tetap akan ke sana. Aku tidak tahu apa yang terjadi sama diriku. Anda paham tidak? Roh itu membawa Anda ke tempat di mana Anda tidak suka. Aduh, kok gak enak gitu ya. Rasanya kok yang ketiga ini kan tidak enak gini ya. Rasanya kayak hari-hari ini Tuhan tuh membawa saya di sebuah aktivitas di luar keseharian saya. Saya itu bukan orang yang tidak melayani, saya itu sudah melayani. Ini ada teman saya sejak 2005 ya. 2005 sampai sekarang, saya itu melayani. Ada tanya, saya melayani loh. Saya bukan tidak melayani, saya itu menikmati. Saya itu mimpin sebuah CG dengan beberapa ratus orang juga yang saya pimpin juga. Saya menikmati. Saya melayani di gereja, saya melayani bawa orang kepada Tuhan, bangkitkan orang supaya mereka itu mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Kalau kita hidup melayani Tuhan, apa sih Tuhan mau? Saya itu membangkitkan orang. Tapi tiba-tiba saya itu dibawa Tuhan seperti seakan-akan Tuhan bilang gini, sudah enak hidupmu ya? Oh iya Tuhan, aku sudah enak. Saya ngomong gini bukan berarti saya nganggur terus saya berdosa-dosa gitu. Tidak. Saya ngomong kayak gini loh. Sudah enak, sudah. Aku melayani kok Tuhan. Aku melayani dan aku juga tidak berdosa kok. Aku tidak berdosa ya, aku menikmati hari-hariku. Tuhan cuma bilang kayak gini. Aku minta kamu berdiri di atas kehendak Allah, bukan di atas kenyamanan, bukan di atas zona nyamanmu. Loh Tuhan, zona nyamanku tidak ada yang salah loh Tuhan. Tidak ada yang salah. Betul tidak ada yang salah, tapi aku mau kamu berdiri di atas poros kehendak Allah. Anda tahu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang? Tahu ya? Tahu kan? Masa tidak tahu? Pernah Eagle Kids kan? Ya. Ketika Yesus memberikan 5.000 orang, muridnya itu nyeletuk gini, Tuhan suruh mereka pulang supaya mereka bisa makan. Betul tidak? Tapi Yesus bilangnya gini, kasih makan baru suruh pulang. Mirip ya? Mirip ya? Tapi beda bro, di kantong bro. Ya toh, suruh pulang makan tuh lebih loh, murid itu punya pikiran, Tuhan Yesus, suruhlah mereka pulang supaya mereka bisa makan. Itu ide yang baik loh, itu ide yang baik. Ya kan? Supaya mereka tidak pulang kelaparan, supaya mereka bisa beli makanan. Tapi Yesus punya ide, kasih makan baru suruh pulang. Loh, bukannya lebih nyaman kalau Anda tanya sama SM di sini ya, enak mana? Suruh pulang terus suruh mereka makan sendiri-sendiri, apa kasih makan terus suruh pulang? Ya segenai kok, ya suruh pulang terus makan kok. Kalau suruh makan di sini tuh loh, orang segini banyak yang makan, gimana caranya? Sesuatu yang masuk dalam kehendak Allah seringkali tidak masuk di pemikiran kita. Sesuatu yang masuk di kehendak Allah seringkali susah dilakukan secara manusia. Tapi kalau Anda just obey saja, Anda akan lihat bahwa ternyata ada kenyamanan yang baru yang Tuhan beri. Saya itu awal tahun ini, kok saya jadi curcol gini ya? Habis ini ada ibadah enggak? Diteruskan ya? Sungguhan dah? Sungguhan, saya butuh konfirmasi semuanya. Enggak semuanya gitu. Awal tahun ini tuh saya dapat ayat. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tak pikir ayat apa ya ini, ayat ya, saya terimalah. Tapi kemudian Roh Kudus bilang gini, kamu kalau ketemu hartanya, baru ketemu hatinya, kamu nanti akan susah ketemu apa yang Tuhan mau. Kamu harus cari hatinya Tuhan dulu. Kamu akan ketemu hartanya di sana. Anda paham? Hari ini Anda harus cari hatinya Tuhan dulu. Supaya Anda ketemu hartamu di sana. Loh kan enak, sudah tidak pindah-pindah. Kalau hari ini yang memikat hidupmu itu hartanya dulu, kenikmatannya dulu, maka akan agak susah juga untuk memindahkan ke hatinya Tuhan. Hari ini cari hatinya Tuhan dulu. Anda akan temukan hartanya. Anda akan temukan bahwa Tuhan izinkan Anda untuk lihat banyak hal baru dalam hidup Anda. Aduh kok, enak sih. Mau hidup benar aja kok banyak sekali. Banyak sekali, saya minta pemain musik untuk masuk. Mau hidup benar aja kok banyak sekali.
arahan pagar, rasanya aku tuh kan enak sih, tidak ada pagar, aku bisa kemana-mana. Kalau aku hidup dan terus dibatas-batas segini, hidup ini kan sempit, aku tidak bisa ini. Irawan terus yang cowok aja, siapa kamu namanya? Ya, siapa? Gilbert ya, kamu berdiri di sini hadap sana. Ya, kamu sini. Gilbert ya? Ya, Gilbert. Kamu hadap situ. Ya. Sebelumnya, ketika tidak ada mereka, saya itu kemana-mana itu enak, ya, enak. Tapi ketika mereka itu seperti aturan yang, sorry, terlalu kenceng gak? Sorry. Tak kira tembok tadi. Saya urusan sama Meti nanti. Ketika kamu itu berdiri dalam poros kehendak Allah, berdiri dalam aturan Allah, seakan-akan tuh kamu itu tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri. Kok tidak enak, kok kayak gini nih tidak enak loh, tidak enak, aku semakin sempit. Berdiri yang kuat ya, berdiri yang kuat. Anda tidak pernah paham. Good. Anda tidak pernah paham ya, kalau ternyata ketika Anda itu berdiri dalam aturan Tuhan, ternyata itu membuat Anda berdiri lebih lama. Kenapa? Karena Anda bisa bersandar di aturan itu. Pakai gaya lagi. Paham ya? Kalau Anda tidak ada pagar ini, mungkin Anda tidak berdiri lebih lama. Suatu saat Anda akan jatuh. Suatu saat Anda akan jatuh, terpuruk dan tidak ditemukan. Tapi kalau Anda hilang. Tapi kalau Anda berdiri dalam aturannya Tuhan, dalam poros kehendak Allah, saya itu bisa bersandar lebih lama. Sampai besok pun aku kuat. Sampai tahun depan pun aku kuat. Anda paham tidak? Aturan itu tidak pernah membuat Anda untuk jatuh, tapi membuat Anda berdiri with style. Oke? Tuhan, mari kita sama-sama berdoa.